gambar regulasi ekspresi gen secara umum menunjukkan alur lengkap regulasi ekspresi gen, dimulai dari DNA hingga pembentukan dan aktivasi protein. Proses ini terdiri dari beberapa tahap bertingkat. Yang pertama, epigenetik mengatur struktur kromatin melalui modifikasi histon, seperti asetilasi dan metilasi, serta metilasi DNA yang menentukan apakah gen akan aktif atau tidak. Jika gen aktif, maka RNA polimerase akan memulai transkripsi, yaitu proses pembentukan pre-mRNA dari DNA. Pre-mRNA kemudian mengalami proses spliking, di mana intron dihapus dan ekson disambung menjadi mRNA matang. mRNA ini kemudian ditransport keluar nukleus menjadi sitoplasma. Di sitoplasma, mRNA diterjemahkan oleh ribosom dalam proses translasi menghasilkan rantai polipeptida. Polipeptida ini selanjutnya mengalami pelipatan folding agar membentuk struktur protein fungsional dan seringkali juga mengalami modifikasi pasca translasi seperti fosforilasi, glikosilasi, dan lain-lain yang mempengaruhi fungsi, lokasi, atau stabilitas protein. Baik, pada gambar selanjutnya, regulasi epigenetik atau histon, DNA, dan RNA. Lebih fokus pada mekanisme regulasi epigenetik, yaitu pengendalian ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Yang dimana terdapat 3 mekanisme utama yang digambarkan. Yang pertama, modifikasi histon. Asetilasi histon menyebabkan kromatin terbuka atau eukromatin, mempermudah akses RNA polimerase dan meningkatkan ekspresi gen. Sebaliknya, deasetilasi menyebabkan menjadi padat atau heterokromatin sehingga ekspresi gen ditekan. Dan pada gambar yang kedua, metilasi DNA, penambahan gugus metil pada DNA khususnya di daerah promotor gen akan mencegah pengikatan faktor transkripsi sehingga menekan ekspresi gen. Dan yang ketiga, RNA interference. RNA molekul kecil seperti miRNA dan siRNA dapat menghambat translasi atau memicu degradasi mRNA. Mekanisme ini mengurangi jumlah protein yang dihasilkan dari mRNA tertentu dan merupakan bagian dari regulasi ekspresi gen di tingkat translasi. Baik, pada gambar selanjutnya, tingkatan regulasi ekspresi gen atau tabel dan mekanisme molekuler, yang dimana gambar ini menyajikan tabel dan ilustrasi molekuler yang merangkum berbagai tingkatan regulasi ekspresi gen, mulai dari sebelum transkripsi hingga setelah translasi, pratranskripsi dan transkripsi, modifikasi histon atau asetilasi, deasetilasi, dan metilasi DNA menentukan apakah gen dapat ditranskripsi atau tidak. Pasca transkripsi melibatkan spliking RNA, editing mRNA, serta stabilitas mRNA. Translasi. Efisiensi translasi dipengaruhi oleh ketersediaan ribosom dan keberadaan elemen penghambat seperti miRNA. Pasca translasi, protein mengalami modifikasi kimia seperti fosforilasi dan ubiquitinasi serta pelipatan untuk menentukan fungsi dan masa aktifnya. Modifikasi ini dikontrol oleh berbagai enzim seperti HAT atau histon aketilatransferasi dan HDAK atau histon deaketilase, serta enzim fosfatase atau kinase yang bekerja pada tingkat protein. Semua mekanisme ini bekerja terkoordinasi untuk memastikan bahwa gen hanya diekspresikan pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat.